Nah itu tuh dia ngegas, mau ngerem itu los. Di situ baru dia sadar bahwa ada sesuatu tuh. Mbak, kopinya udah, katanya gitu. Terus aku mau ngambil bang, itu mukanya rata hitam. Terus rambutnya panjang, tapi dia nunduk, cuman dia gini bentar, tapi rata kayak gitu. Langsung aku cabut di situ, mas, ayo mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Catwalk. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kui kita merinding syahdu. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang mau berbagi kisah pengalaman horornya waktu touring ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, terus ke planet Jupiter. Enggak deh, kejauhan, ke daerah Jawa lah ya. Dan ini kisahnya barbar ya sob ya. Saat perjalanan beliau nih mengalami kejadian horor sampai ada beberapa orang, 20 atau 30 orang katanya itu yang kesurupan. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Teh. Halo. Siapa namanya nih? Rianti. Teh Rianti. Tinggal di mana sekarang Teh nih? Di Tangerang. Oh Tangerang. Ciledug. Oh Ciledug. Mungkin di sini ada warga Ciledug nih Teh. Sapa-sapa Teh. Hai, warga Ciledug. Saya orang baru kan di sana juga, baru 4 tahun. Oh aslinya? Ciledug. Aslinya Bandung. Oh Bandung. Sekarang di Ciledug. Ciledug. Ciledug bedug. Ya. Ciledug bedug. Ternyata keren Ciledug. Keren ya? Iya. Macetnya keren. Semangat pokoknya Ciledug keren. Dan ini kejadian yang Teteh mau ceritain tahun berapa nih Teh? Tahun 2021 akhir. Oh masih November ya, 4 tahun yang lalu berarti ya? Setelah pandemi lah. Oke, nah waktu dari Jakarta atau Jabodetabek Teteh berangkat berapa orang ke sana? Enggak, kita startnya dari Bandung. Oh dari Bandung, oke. Itu dadakan soalnya. Ini dia yang dadakan-dadakan ini yang seru. Gak di prepare. Oke, gitu. Dadakan berbagi cerita ujung-ujungnya. Oh serem. Emang ini dadakan selalu jadi Teh ya? Iya ya. Kalau rencana kan wacana. Wah udah deh, gak jadi-jadi lagi. Rencana dan wacana. Gitu, nah itu, bener kata-kata gitu. Oke, siap, tahan dulu Teh ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Yang lagi di kamar dan nontonnya malam-malam, jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu pastinya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Teh Rianti, kisah pengalaman horornya nih Teh? Itu kan kejadiannya tahun 2021. Saya kan posisi single parent lah. Nah, karena seminggu sebelumnya itu almarhum bapak baru meninggal. Dia meminta saya untuk cepat nikah tuh. Nah, akhirnya ya udah saya ngeproses pacaran sama suami saya. Tapi dia yang gentleman gitu. Ya, akhirnya kita nikah nih hari Selasa seminggu setelah almarhum meninggal. Ini 2021 nih? 2021 itu, bulan November. Sorenya jam 5 dia ngajakin touring motor. Itu nikahnya nggak diacarain maksudnya? Enggak, cuma kumpul keluarga aja sama teman-teman, teman-teman komunitas yang di Bandung ya, yang dekat lah gitu. Kumpul, sorenya touring. Kita memutuskan untuk touring perjalanan jauh ke keliling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Tapi kan karena kita baru nikah, ada yang salah satu temen nih bilang gak boleh katanya pergi, bahaya katanya baru nikah. Karena suami hobinya adventure banget gitu ya. Sama sebenarnya sama kayak saya gitu. Cuma kalau saya kan ngikutin nasihat dulu nih gitu. Kalau dia enggak langsung gitu. Tapi dia tetap aja luluh juga. Akhirnya kita mutusin jam 5 subuh. Jadi kita bermalam dulu nih di rumah gitu. Terus jam 5 subuh kita berangkat. Nah sebelumnya dia udah kontak-kontak temen-temennya dulu nih. Yuk kita ketemuan di Cileunyi. Gitu. Udah pas perbatasan Bandung ke kabupaten kan. Ya udah dari situ kita ketemu tuh sama temen-temen.
ke Malangbong. Nah di Malangbong juga kita sempat rest dulu nih. Nah ini berangkat touringnya naik sepeda federal Naik atau motor? motor. Oh bawa motor. Oke. Jadi kita berangkatnya tuh 3 motor, 5 orang. Oh iya. Terus kita melanjutkan lagi perjalanannya ke arah Tasik. Di situ juga ada teman kita juga. Karena ya itu tadinya Bang, karena teman-teman tahu kita berangkat, mereka tuh pengen singgahi dulu. Jadi kayaknya kalau kita nggak singgah itu nggak enak gitu, kita tuh kayak ada perasaan gitu. Ya udah, itu kita rest dulu di situ. Dia paksa untuk tidur di situ dulu. Nah itu masih aman. Besoknya kita berangkat pagi-pagi ya setelah sarapan gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan sampailah ke Purwokerto. Oh berarti lewat selatan ya Bu? Lewat selatan. Bukan utara. Okay, nah kebetulan ini perjalanan pertama juga si suami nih. Biasa dia jalur Pantura kan. Nah, makanya dia seneng tuh lewat jalur situ tuh. Ya udah jalannya bagus, pemandangannya bagus kan. Sepi lagi gitu kan. Udah kita nyampe Purwokerto tuh Bang. Sekitar 2:30 lah mau asar itu ya. Kita istirahat di Purwokerto tuh Bang pas asar itu. Pas besok paginya nih Bang. Sekitar habis sarapan tuh selesai tuh jam 10 ya. Jam 10 itu kita langsung lanjut ke arah Banjarnegara, Wonosobo. Di situ tapi kita nggak nginep tuh Bang. Cuman mampir-mampir disediain makan siang. Terus sorenya juga kita kasih makan ini. Nah, saya nggak tahu kenapa itu si suami nih ngajak jalan. Ayo deh, udah malam Mas. Lagian nggak enak nih, angin lagi nggak bagus gitu kan. Enggak, pokoknya tetap ini. Ya udah, aku kan nurut lah. Gitu. Pergi aja. Yang aku nggak suka dia ninggalin teman-temannya nih. Karena bukan kita banget nih kalau ninggalin yang namanya kita bebarengan ya harus bebarengan juga gitu. Nah hujan tuh Bang, ini hujan gede gitu. Akhirnya kita nginep tuh pas arah, tahu nggak Bang, Wonosobo yang mau ke arah Dieng. Tapi sebelum Dieng itu ada jalan ke Tambi. Jalan alternatif gitu ya? Yang Kebun Teh. Iya, sepi banget itu. Nah di situ ada teman juga. Akhirnya kita nginep di situ dulu dah. Daripada kita maksain ya Bang ya gitu. Nginep lah gitu di situ. Nah besok subuhnya Bang habis bangun gitu, udah yuk kita langsung katanya. Kita nyari apa itu sunrise ya, nah gitu. Boro-boro sunrise Bang masih apa mendung. Tapi tetap kita jalan nih. Langsung hujan lagi tuh ceritanya. Kebun teh yang harusnya kelihatan bagus banget kan, ini enggak, kabut semua tuh. Ini udah basah nih, basah kuyup gitu. Mas aku udah nggak kuat nih, ke suami aku bilang gitu. Kita rest di tempat base camp. Nanti adalah itunya juga. Udah kita di situ dulu tuh, buka ganti baju welcome juga tuh orang di base camp itu. Kita ikut mandi gitu. Aku bilang ke suami kan, kayaknya aku nggak bisa terus dulu deh Mas. Kita harus rest dulu di sini, istirahat, tidur dulu gitu. Kali ini aku badan kayaknya gimana sih, kayak mau sakit gitu loh, nggak enak gitu. Pas saya istirahat tuh Bang di kamar ya, kalau perempuan kan dikasih ada kamarnya. Cuma itu base campnya base camp tua kayaknya. Nggak yang modern lah, bangunan modern nggak gitu. Tapi bagus, rapi, bersih gitu. Karena saya tidur sendiri di situ, nggak ada yang lain lagi gitu. Pas aku lagi tidur tuh Bang, kok kayaknya ada yang ngerasa aneh. Selain badan nggak enak itu angin, berbentuk angin nih Bang, tapi kok kayaknya merinding banget gitu. Kayaknya halus banget gitu. Kayak terus tiba-tiba lama-lama ada suara kayak perempuan yang sedih gitu loh Bang. Terus aku cari tuh sumbernya gitu ya. Yang tadinya mau tidur tuh ini, karena penasaran tuh suaranya Bang. Terus aku tempelin tuh ke tembok. Nah waktu aku tempelin telinga ke tembok Bang, denger suara itu tuh perempuan makin jelas banget. Itu aku malah jadi kasihan gitu Bang. Karena nangisnya tuh nangis yang kasihan banget gitu. Ya kita sama perempuan, aku kayak ini orang kayaknya butuh tolong nih gitu. Ya aku kan nggak mikir ke mana-mana ya Bang ya. Aku langsung muterin tuh keluar kamar,
ke ruang tamu, terus ke luar kan, karena posisinya kamar mandinya ada di luar gitu. Aku masuk tuh Bang, gak ada siapa-siapa di situ. Tapi pas Teteh ke situ suaranya masih ada? Nggak ada. Aneh kan? Padahal tadi jelas banget loh Bang. Malah aku nggak berpikiran itu makhluk atau apalah gitu ya. Aku bikinnya itu manusia aja gitu. Mungkin yang dari gunung baru turun bersih-bersih, terus dia sedih atau apalah gitu. Nggak taunya nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada tamu lain. Selain saya berdua aja sama suami gitu. Nah udah akhirnya aku balik lagi nih Bang ke kamar. Nah dari situ aku denger lagi sampai ketiga kalinya lah. Aku prosesnya sama juga, nyari lagi gitu. Nah saking aku udah capek kali ya Bang ya. Udah aku ini aja lah tidur. Baru di situ aku sadar yang ketiga kalinya itu aku baru sadar bahwa itu bukan manusia lah gitu. Gitu Bang. Akhirnya udah aku tidur aja gitu. Itu sekitar jam 2 aku bangun. Karena dibangunin gitu. Ayo kita lanjut, udah cuaca udah enak katanya gitu. Ya udah kita lanjut nih. Tapi aku masih penasaran nih Bang. Sama yang di kamar mandi itu ada apa gitu. Tapi aku nanya nih iseng-iseng ke yang orang penunggu di base camp. Di sini ini ya Bang, ada ya aku langsung aja to the point gitu. Kayaknya ada perempuan yang penunggu di sini ya Bang ya. Di ini sambil bercanda gitu. Kok Mbak tahu katanya gitu. Ya tahu tadi saya dengar. Oh, Mbak takut nggak? Enggak. Oh ya udah katanya. Hati-hati ya Mbak katanya gitu. Jam 3 sore tuh Bang, kita langsung lanjut kita perjalanannya mau ke Boyolali nih ceritanya. Jadi itu kan badai tuh sore, otomatis jam 4 aja udah gelap gitu. Terus kita terus aja jalan ke bawah. Karena itu posisinya kita turun dari bukit nih, turun gitu. Nah hampir maghrib tuh gelap kan, tapi gelapnya tuh gelap banget tuh Bang, gelap gitu. Pokoknya kayak nggak ada apa perkampungan lah gitu. Saya nggak tahu itu nama daerahnya tuh apa gitu ya. Karena saya juga baru pertama kali juga ke situ gitu. Tiba-tiba tuh Bang si suami dia pengen kencing, udah kebelet. Udah nanti aja nunggu di sana deh. Kita masih jauh nih. Di map itu memang masih jauh tuh ke arah perkotaannya tuh gitu. Si suami udah nggak kuat tuh katanya. Yaudah dia sembarang langsung ngerem motornya tuh. Lari ke semak-semak gitu, dia kencing aja. Ya udah aja selesai, kita lanjut lagi nih. Nah di perjalanan itu Bang, tiba-tiba tuh Bang, saya mulai gelisah tuh. Gelisah karena carrier, saya kan bawa carrier tuh, yang besar gitu. Tapi isinya kan nggak seberat itu gitu. Tapi itu tiba-tiba Bang, berat banget. Beratnya kayak bukan barang gitu. Sampai saya tuh gelisah banget tuh Bang, sampai nggak bisa posisi ini salah gitu salah. Nah pengaruhlah ke si suami bawa motor kan dia langsung bilang kamu tuh ngapain sih berat banget ini gak usah gerak-gerak katanya gitu. Di situ saya udah nggak kuat tuh Bang, kayak ini tuh sakit banget tuh, tapi ada merinding gitu ya kalau kata ini merinding. So aku diem tuh, saya tarik napas terus saya langsung bicara nih di dalam hati, tolong ya jangan ganggu saya. Saya langsung berpikiran karena suami saya tadi kan habis kencing ya, nggak tahu itu posisinya sembarang lah gitu. Ya udah saya bilang saya minta maaf atas nama suami saya karena saya pikirin saya tuh takutnya dicelakain kita atau apa gitu kan, udah suges lah kita gitu. Ya udah kita lanjut terus. Nah tiba-tiba ringan lagi tuh, enteng, cuman pegalnya masih ada kan. Langsung tiba-tiba udah di kota situ tuh kita mampir dulu ke Indomaret tuh. Ya udah langsung dari Indomaret istirahat bentar, kita lanjut lagi tuh Bang. Kurang lebih jam 8 malam Bang, kita udah nyampe Magelang. Kita makan dulu tuh bakmi Jawa di situ gitu. Ada yang jemput kita nih temen, rumahnya pengen kita tidur di situ, rest di situ, makanya dia jemput lah gitu. Nah ini Teteh, maaf ya Teh saya potong. Ini kan Teteh awal berangkat 3 motor 5 orang. Nah ini yang 3 orangnya kemana? Masih tuh? Di belakang tuh, karena di Wonosobo kita tinggal. Oh jadi dia belakangan. Teteh gitu. Berdua nih suami. Berdua gitu. Di Magelang, nggak taunya teman saya ini rumahnya tuh bukan di Magelang Bang, di Muntilan. Nah aku pikirnya kan Muntilan kayak alamat deket gitu ya. Nggak taunya jauh, kita muter lagi tuh Bang. Jadi tadinya kita mau ke
arah Boyolali, Klaten gitu. Jadi kita malah balik arah lagi nih, gitu, ke Muntilan. Nah itu Bang, ada kejadian lagi tuh Bang di situ. Kita kan barengan nih Bang sama teman saya itu yang di Muntilan itu kan. Pas mau ke arah rumahnya, harusnya kita ngikutin dia kan. Tapi kenapa kita disasarin gitu? Sampai nggak ketemu teman saya ini. Teman saya ini sampai katanya sih ada di belakang kita tuh. Tapi perasaan kita nggak nemu teman saya ini nih. Malah kita diputer-puterin dulu. Jadi disasarin dulu mungkin ya gitu. Sampai kita teleponan. Lah di mana? Lah itu kan kamu di situ. Saya lihat kok katanya gitu. Tapi kita nggak lihat tuh. Tapi pas setelah telepon gitu pas kita lihat, loh kok dia ada di situ gitu. Saya juga nggak tahu ya Bang, aneh gitu. Wah ya udahlah mungkin capek apa masih pengaruh yang tadi itu tuh Bang, yang digendong itu ya. Ya udah akhirnya sampai di rumah tuh Bang. Rumahnya kayak rumah perkampungan gitulah. Sebenarnya padat tapi sepi. Perkampungan sepi gitu. Karena yang aku baru tahu tuh paginya ya Bang. Di situ tuh banyak candi-candi yang kecil-kecil. Di sekitar situ tuh gitu. Ya udah kita akhirnya rest dulu di situ. Nah malam-malam tuh Bang, mereka lagi tidur, temen-temen gitu ya, pada tidur di situ. Saya kan di kamar sendirian tuh Bang. Tiba-tiba ada yang bisikin, tapi itu suaranya suara almarhum bapak saya. Dia kayak bilang terima kasih, dia seneng saya nikah. Dia nitip juga adik saya, karena dia masih khawatir belum mungkin karirnya ke depannya gimana gitu. Di situ saya rasa kayak bukan mimpi Bang, kayak kenyataan gitu. Tapi kan posisinya saya lagi tidur ya Bang, aneh gitu. Ya udah akhirnya saya ambil wudhu tuh, saya sholat, dan aku tidur lagi, udah nggak ada aman, nggak ada apa-apa sampai subuh tuh Bang. Besoknya aku mau lanjutin perjalanan, kita ke arah Klaten. Tapi kita lewat dulu Boyolali. Memang cuacanya kita lagi perjalanan itu kita lagi nggak bagus tuh Bang. Karena kan kita rencana juga pengennya muncak juga tuh ke Sindoro Sumbing gitu ya. Oke maaf teh saya potong. Maaf ya teman-teman ya, nih si Agoy ikut syuting. Ganggu aja nih dia nih, emang dia rusuh nih. Oke lanjut teh. Tapi di situ di tiap base camp menolak untuk ada pendakian karena cuaca lagi nggak bagus. Ya udah akhirnya kita udah deh urungin aja deh, nggak usah, nggak jadi gitu kan. Nah udah kita lanjut nih Bang ke Klaten. Nah itu aman, di Klaten aman gitu, kita ketemu teman juga. Nah besoknya lagi kita ke Solo tuh Bang. Nah di Solo itu ada rumah semacam kayak khusus untuk komunitas, tapi itu bangunan lama tuh Bang. Ya kan, dari gerbang aja itu udah kelihatan banget. Aku udah ngerasain tuh Bang, auranya tuh kayaknya apa rumahnya rumah kayak Belanda gitu ya. Bangunan tua. Bangunan tua gitu tuh Bang. Ya udah kita tidur sini katanya. Tapi aku tenangnya tuh karena banyak orang ya di situ kan, teman-teman komunitas di situ gitu. Nah posisinya kita tidur tuh Bang, tempat tidur yang buat kita istirahat tuh di belakang deket garasi. Nah gitu. Ya biasa lah Bang, kita kalau udah ketemu teman kan ngobrol-ngobrol dulu ya, sampai malam tuh, sampai bergadang gitu. Ya udah Mas, aku mau tidur dulu dah, kata aku bilang. Aku duluan ya tidur gitu. Ya udah aku tidur aja, karena kan masih kedengeran tuh orang lagi pada ngobrol gitu. Cuma cuaca lagi hujan rintik-rintik gitu tuh Bang. Nah udah aku tidur tuh Bang. Itu tuh Bang ceritanya di situ tuh yang bikin aku sampai sekarang itu nggak bisa ngelupain tuh Bang. Gimana tuh? Jadi aku posisi lagi tidur tuh Bang, sendiri tuh. Aku pikir kan udah mungkin ada 5 menit apa 10 menit gitu baru tidur. Terus kok hangat banget, kayak ada meluk gitu. Aku pikir kan suami ya. Suami tuh kok meluknya meluk erat sampai ngap gitu Bang. Itu kan posisi gelap ya. Tapi ada handphone tuh, lampu handphone tuh agak nyala gitu. So aku tiba-tiba Bang lihat tangannya itu Bang berbulu tebel, hitam banget. Itu aku kaget, langsung lihat kayak semacam genderuwo gitu, tinggi besar, matanya tuh merah banget. Ininya sih mulutnya nggak kelihatan,
telinganya nggak kelihatan. Pokoknya yang aku lihat tuh bulu-bulunya aja sama mata merah gitu. Gini langsung aku diem kan, nggak ngejerit, nggak kabur gitu. Aku diem lah gitu. Terus aku lihat tiba-tiba ada suami aku lagi tidur nih di samping. Dia kaget, kenapa kata. Enggak. Langsung dia bilang, ayo kita pindah. Pindah kemana? Ke depan yuk, ayo kata aku tuh gitu. Langsung gerak cepat gitu, langsung udah pergi gitu. Kita tidur di ruang tamu tuh bang. Cuma kan di situ posisinya nggak ada kursi ya. Udah kita tidur di luar masih ribut-ribut lagi ngobrol, lagi pada bergadang, nyanyi-nyanyi gitu. Udah kita tidur aja dulu gitu. Itu kita belum cerita tuh sama yang lainnya juga, sama suami nggak cerita gitu. Besok paginya tuh kita sarapan ceritanya ke warung, nyari warung lah di luar gitu. Terus itu saya cerita ke suami, Mas, tahu nggak kemarin aku kaget kenapa? Tahu kata dia tuh, kamu di ini ya digangguin katanya. Gitu. Loh, Mas nggak lihat gitu? Enggak, cuma lihat muka kamu langsung pucet katanya gitu bang. Terus suami bilang, emang kamu lihat apaan sih yang itu? Aku lihat genderuwo Mas. Itu kali ya yang namanya genderuwo tuh kayak gitu. Ya kan, aku kan seumur belum pernah lihat genderuwo kayak gitu. Yang taunya kan dari film-film horor lah apa gitu. Tapi itu nyata loh bang. Serem, hitam pekat gitu. Bau banget. Bau apa tuh waktu itu? Baunya aneh, kayak dibilang bau sampah lama gimana sih? Iya. Iya kan? Ya untung aja saya nggak muntah gitu di situ tuh. Serem gitu ya. Sampai, aku pengen cabut nih Mas. Ayo kita pulang gitu. Maksudnya itu perjalanan lagi, apa kita nginep di hotel kayak apa kayak gitu ya. Tapi udah suami tuh nggak mau. Dia masih kangen sama temen-temennya di situ gitu. Ya udah aku ngalah, tapi aku nggak mau tidur di situ loh Mas. Aku pengen di depan aja. Nah, udah di situ. Nah, yang anehnya pas kita nyampe itu teman-teman yang pada ngumpul gitu, mereka sendiri yang ngomong katanya, Mbak, udah kenalan belum? Kenalan sama siapa? Simbah mana Simbah? Perasaan dari kemarin nggak ada yang lebih tua lah di sini gitu kan. Langsung suami bilang, tuh dia ditemuin sama genderuwo katanya gitu. Wah bener nih katanya. Itu berarti dia seneng kamu datang kenalan katanya gitu. Nggak diapa-apain kan? Ya enggak, tapi yang namanya kenalan sama gitu ya jaga-jaga ini aja lah gitu. Apa maksudnya jangan ngagetin gitu. Ini kan shock banget bang. Tapi nggak diapa-apain kan? Enggak, cuman ngenampakin aja gitu. Dibilang kenalan. Kenalan Kenalan serem amat sama segituan ya. Tapi katanya orang-orang baru memang suka digangguin begitu. Gitu. Cuman ini kenapa yang anehnya dia nampakin. Biasanya dia nampakin siapa kek gitu. Ini nampakin bener-bener nampakin genderuwonya gitu. Itu saya nggak bisa lupa lah dari sampai sekarang gitu. Habis ngobrol gitu, ya mungkin karena ada rasa takut ya bang. Untuk malam berikutnya juga aku udah nggak mau lah gitu. Aku paksa tuh suami, ayo kita ini lanjut perjalanan. Karena kita udah berapa hari nih kayak kebanyakan istirahat gitu kan. Ya udah ini suami kita lanjut aja pamit. Kita ke arah Wonogiri tuh bang. Nah, dari Solo ke Wonogiri sekitar sejam 2 jam lah. Saya kan ke daerah masuk lagi dari Wonogirinya. Jauh lagi lah gitu. Itu kita lewatin pohon-pohon pinus tuh bang. Posisinya itu kita ngelilingi waduk Gajah Mungkur. Nah, udah kita nginep dulu tuh bang di situ di Wonogiri di rumah temennya. Ada saudaranya juga di situ. Udah kita nginep. Setelah itu besoknya kita lanjut lagi perjalanan. Tapi kita rencananya kita keliling dulu wisata Wonogiri itu bang. Karena kan besar ya, besar banget gitu. Kita penasaran nih. Kita muterin tuh area Gajah Mungkur. Nah, ada daerah yang arah ke Pacitan tuh. Itu kan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Udah mas, daripada ke Pacitan, kita di sini aja dulu. Kita puter-puter aja gitu. Ya udah ya kita dapat tuh tempat wisata namanya air terjun Kayangan. Pernah denger nggak bang? Pernah dengar ya. Ya. Di gerbangnya itu aku udah nggak berani masuk tuh. Aku nggak tahu kenapa tuh. Kayak ada yang ngalangin. Perasaan tuh kok nggak enak gitu. Wah jangan-jangan nih ada apa-apa lagi gitu. Karena itu kan bentuk bukan gerbang dari besi,
batu, antara batu satu sama batu satu lagi ngedempet gitu, cuma ada lubang di bawahnya. Jadi kita kayak masuk gua tuh, padahal itu batu sama batu. Nah di situ ada kuncennya tuh. Si kuncennya sebelum gerbang itu tuh dia udah nungguin di situ tuh. Di situ dia cuma lihat aja, cuma kita permisi Mbah, kita masuk. Udah suruh masuk, udah kita nelusuri tuh Bang. Ke air terjunnya itu kita naik bukit dulu. Sekitar ada kali 1,5 jam tuh Bang. Kita ke atas, itu cuaca panas banget gitu. Nah di situ aku sebelumnya lihat tuh banyak yang petapaan, nyata di situ. Banyak air sungainya juga, ada bunga-bunga, ada dupa kayak gitu. Tapi kita kan niatnya cuman wisata ya Bang. Udah bismillah aja dah gitu. Udah kita lanjut, finish di air terjunnya. Ada tuh batu-batu kayak katanya sih batu-batu meteor kayak gitu. Cuma aku nggak suka tuh bau airnya tuh Bang. Karena kan ada banyak bunga dupa kayak gitu tuh ya. Wangi menyan-menyan gitu ya. Nah aku kan berbau gitu aku nggak terlalu suka lah gitu. Nah udah aku duduklah di satu batu tuh nyender. Nah di situ Bang aku langsung denger kayak banyak orang kayak pasar gitu. Tapi nggak kelihatan, cuma kedengeran dari kita nyender batu nih Bang. Kedengeran tuh rame banget gitu. Bilang apaan sih nih gitu, apaan sih gitu, masa siang-siang kayak gitu. Di situ tapi aku langsung muntah-muntah tuh Bang, muntahnya nggak berhenti itu. Tapi di situ banyak orang yang lagi main? Nggak ada, tapi yang lagi bertapa itu tuh di bawah sebelum finish air terjunnya. Pas muntah-muntah itu tuh, nah si suami tuh kayaknya tahu banget gitu. Kamu kayaknya nggak bisa lama di sini, udah kamu turun lagi katanya gitu. Mau aku temenin nggak katanya? Gak usah, aku sendiri aja. Akhirnya dia sama temennya kan explore situ. Aku turun nih sendiri. Itu posisi aku udah lemah tuh Bang. Udah pengen muntah lagi, udah enek gitu, mual gitu. Udah keluar gerbang yang batu itu tuh Bang. Keluar, itu sehat lagi. Aku tuh aneh gitu. Ya udahlah. Sambil nunggu suami datang ya, situ nggak ada kejadian. Akhirnya udah kita pulang, tidur di rumah temen. Nah besoknya kita lanjut lagi gitu. Kita mutusin perjalanan lagi sore tuh Bang. Kita mau ke Temanggung tadinya, cuman arahnya kita bukan arah kota nih, jalur umum bukan. Jadi kita nyari jalan perkampungan lah gitu. Nah itu kan maghrib tuh Bang, lihat sunset gitu, bagus tuh pesawahan kayak gitu. Kita bener-bener nikmatin banget tuh Bang, alam pedesaan lah gitu. Nah, itu pas maghrib itu, aku masih denger tuh suara azan. Aku suruh suami tuh, Mas kita berhenti dulu yuk, azan. Nah biasa kan suami tuh ya gitu kan. Ini enggak Bang, kita lanjut gitu. Terus ada pemukiman daerah nantilah di depan katanya gitu. Selalu bilang di depan gitu loh. Pas aku perhatiin tuh, kan aku yang pegang map ya gitu. Terus aku perhatiin itu ada satu rumah gede tuh. Awalnya aku, ini rumah paling gede tuh gitu. Yang lain pada sederhana, ini yang gede gitu. Mencolok banget tuh rumah gitu kan. Ya udah jalan, itu posisi kita naik turun tuh Bang. Naik turun daerah gitu. Turun, lihat bukit-bukit, ada rumah lagi gitu. Nah yang anehnya itu, kok itu rumah ada lagi gitu. Rumah yang mana? Yang mencolok tadi itu. Oh yang gede tadi. Tapi masa sih ada, tapi kok sama gitu loh. Aku langsung diam aja gitu. Terus aku lihat lagi kok daerahnya bagus lagi, kok kayak yang tadi gitu. Terus tahu nggak Bang, dejavu? Oke, pernah merasakan, kayak pernah kayak ngimpi tapi kita merasakan. Gitu. Masa sih, tapi kok cuma berapa detik gitu loh. Berapa menit kemudian tuh itu lagi Bang yang aku lihat rumah itu. Langsung nggak bener nih, aku ngerasa udah nggak bener nih. Mas tolong dong, ini maghrib, ayo kita berhenti dulu, kita sholat dulu deh gitu, mampir. Belum ketemu masjid, ya udah mana aja deh, atau kita mampir ke warkop dulu deh, minum dulu dah gitu. Pas kebetulan saya bawa serabi tuh, kue gitu. Kita makan dulu sini gitu, kita kopinya di warkop deh gitu. Udah kita mampir ke warkop,
Tapi warkop itu sampingnya tuh kayak pasar malam, tau nggak Bang? Pasar malam rame. Udah kita berhenti dulu di situ. Nah di warkop itu posisinya kayak warung. Kalau warkop kan muterin tuh. Ini enggak, warung. Jadi cuman yang beli di sini, yang jual di sini, gitu. Ya udah di situ saya pesan, Mbak saya pesan kopi ya. Dia tunduk mulut nih, gitu, udah. Gitu. Terus kita lihat pasar tuh. Keramaian pasar, tapi kok pasar kok tradisional banget ya Mas? Aku nanya ke suami kan, iya ya kata. Terus kok pakai bajunya baju-baju daerah, keren-keren nih di sini aku suka kata aku tuh, masih kental nih budaya pakai adatnya gitu kan. Aku mikirnya gitu aja gitu. Ya udah, terus aku balik lagi tuh Bang. Nah itu Bang serem banget, mau ngambil kopi, karena dia bilang, Mbak kopinya udah, katanya gitu. Pas aku mau ngambil Bang, itu mukanya rata hitam. Terus rambutnya panjang, tapi dia nunduk, cuman dia gini bentar, tapi rata kayak gitu. Langsung aku cabut di situ, Mas, ayo Mas. Gitu. Apaan sih kata dia. Ini saya cabut tuh Bang, saya minta maksa ke suami tuh. Si suami apaan sih? Itu kopinya belum diminum, belum bayar gitu. Enggak, pokoknya kita cabut aja, nggak apa-apa. Lah gimana sih? Gue mau minum, katanya pengen istirahat. Enggak, pokoknya kita harus pergi dari sini gitu. Kalau enggak, udah deh pokoknya aku paksa aja dia gitu. Dia sempat kecapean, saya tahu si suami tuh capek banget di situ kan posisinya. Cuma kayaknya dia udah lihat muka saya tuh udah panik banget kan. Ya udah, akhirnya dia cabut. Kita jalan tuh Bang. Nah, tapi di situ kita nggak nemu masjid terus tuh. Kita mau sholat juga. Terus tiba-tiba, nah itu tuh Bang, di situ yang saya aneh tuh, tiba-tiba ada cium bau. Suami saya ngecium juga, tapi bedanya saya ngecium bau busuk, suami cium wangi, arum apa sih bunga gitu. Lah kata aku tuh mungkin itu kan banyak pohon bambu tuh, apa sih perjalanan itu kayak turunan gini Bang, tapi belokannya banyak tuh, kecil sih ininya jalannya gitu. Itu banyak pohon-pohon bambu di situ. Aku pikir kan itu ada sampah kayak apa gitu. Di situ ya ada bunga gitu kan. Itu sempat berdebat kita di situ. Gara-gara penciuman itu tuh gitu. Coba deh, beneran bau banget Mas. Enggak, wangi kok kata. Cuma dia, nah itu tuh dia ngegas, mau ngerem itu los. Di situ baru dia sadar bahwa ada sesuatu tuh. Nah itu dia nggak cerita, nah, ceritanya dia waktu pas udah di rest gitu. Cuma posisi itu dia jadi ngerem tuh di kayak mau kecelakaan gitu loh Bang. Nah di situ dia sempat berdoa katanya minta dilindungi gitu. Alhamdulillah nih Bang, kita sampai juga di Temanggung dengan keadaan sehat lah gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Kita istirahat langsung tidur. Nah besoknya pagi kita diajakin tuh Bang, yang tadinya kita mau lanjut perjalanan arah pulang selatan, kita diajakin ke Jepara. Di Jepara itu ada salah satu teman komunitas, ada ya ulang tahun komunitas di situ, tapi di Jepara gitu. Ya udah kita akhirnya pergi ke Jepara tuh Bang. Sebenarnya kita udah keadaan capek ya, udah nggak ada ininya lah gitu. Cuma karena kita menghargai temen, ya udah kita ini ke Jepara tuh. Nah di Jepara itu ada kejadiannya malam pertamanya itu langsung. Itu kita nyampe maghrib di sana. Dari maghrib biasalah kita ini dulu ada hiburan, ada apa gitu. Nah makan-makan, nah habis itu kita tidur lah Bang, karena hujan. Udah kita tidur, terus tiba-tiba ada ngejerit tuh Bang. Ada apaan sih Mas? Kayaknya kita harus lihat. Itu katanya ada pada dengar sesuatu katanya gitu Bang. Tahu ada yang bilang itu ini itu kan areanya area bangunan lama yang ditinggal tuh, wahana permainan gitu. Cuma belakangnya pantai. Kita posisinya nginep di pantainya, buka tenda di situ. Nah, ini kan si suami yang datang ke sana ngelihat kondisi di situ. Ternyata bener kesurupan.
30 orang bang yang kesurupannya. 30 orang? Iya. Itu gimana awalnya itu? Itu katanya mereka salah satunya denger dulu apa suara-suara kunti. Terus ngelihat ngelayang-layangnya itu loh di atas kepala mereka tuh. Kan mereka tidurnya di situ tuh ngampar gitu, pakai terpal gitu. Kok tiba-tiba tuh kayaknya kunti tuh beberapa banyak katanya di situ tuh. Nah, itu posisinya kan deket toilet juga ya, toilet umum gitu. Saya penasaran dong bang, saya hanya lihat nih dari posisi saya istirahat itu. Ya udah saya lihat tuh bang, ada yang kesurupan yang ngamuk-ngamuk lah, ada yang banting sepeda lah, ada yang banting temennya juga yang ribut, ada yang saling tonjok-tonjokan gitu loh. Kan anehnya itu kan kunti ya bang, perempuan. Nah sedangkan yang kesurupan itu kan laki-laki semua. Laki-laki? Laki-laki. Gila, jarang-jarang banget ya. Iya kan? Kesurupan. Terus? Tapi suaranya suara perempuan itu bang. Itu lama proses penyembuhannya tuh mereka. Itu gimana yang nyembuhin? Ya kita panggil orang situ juga. Gitu. Orang situ, tapi itu satu-satu mas kan nggak mungkin bisa di ini ya bang. Gitu. Akhirnya kita bantuin tuh semua. Ya kodolahnya tuh inilah apa pada sembuh semua. Itu paginya itu bisa sadarnya itu. Dari malam itu bang. Sampai pagi? Sampai pagi itu. Gila. Terus kata orang-orang sekitar kok bisa kayak gitu? Kesurupannya bareng-bareng. Kita nggak ngobrol sama orang karena jauh tuh bang area masyarakat umum sama tempat kita ini. Cuma kita tanya ke jaga wahana itu. Gitu. Apa katanya? Katanya ini gedung kan udah lama ditinggal, udah nggak produktif lagi lah, nggak aktif gitu. Memang sering banyak kejadian-kejadian di situ, ada suara-suara kayak gitu. Mungkin juga sih itu tiba-tiba ramai sama kita gitu loh bang. Iya. Merasa terganggu kali ya. Karena itu penampakannya itu nampakin banget gitu bang. Bisa kunti semua yang layang-layang kayak gitu. Iya. Putih-putih ngebayang kayak gitu loh bang. Sebenarnya anggota yang ikut ininya banyak. Lebih dari 30. Karena kan kita kan posisinya ada yang tidur di buka tenda deket pantai lah. Ada yang posisi mana-mana. Nah ini yang khusus di situ itu yang kesurupan gitu. Nah, pagi-paginya tuh setelah mereka normal, sarapan kan, kita kasih minum apa gitu. Terus saya tanya, sebelumnya dia nanya dulu, ini ada apaan sih kok pada ribut kata dia tuh gitu. Lu gak nyadar kan? Kan kamu baru gini-gini, baru kesurupan lah gitu. Masa sih kata persoalan saya tidur katanya gitu. Dia tidur. Terus cuman memang dia denger. Saking dia lihat yang kayak gitu, nah saya taunya dari dia juga ya, yang melayang-layang kayak gitu juga gitu. Ada suara ketawa-ketawa gitu, kenceng banget itu ketawanya. Cuman karena posisi teman-teman saya juga udah capek apa perjalanan touringnya itu, jadi mungkin takut tapi capek gimana sih bang, tidur gitu loh kayak udahlah masa bodoh gitu, yang penting nggak diganggu, nggak taunya diganggu, dimasukin kan kesurupan. Itu yang ngobatin siapa teh? Dari penduduk situ. Berapa orang? 3 kayaknya. 3 orang. 3. Gila ya. 3 tapi kita diminta tolong yang ini tolong pegangin satu-satu gitu bang. Itu didoain, terus dikasih air, udah. Tapi itu lama juga sih prosesnya dari malam sampai pagi gitu. Menjelang subuh. Waktu Teteh denger pas di TKP itu. Pas kesurupan ada yang ngomong apakah gitu yang Teteh dengar di kuping. Misalkan ada yang bilang mau minta air atau apa gitu, teriak-teriakan. Enggak, cuman ya bahasa Jawa gitu loh. Aku nggak ngerti soalnya bahasa Jawa. Ya mungkin kata orang yang ngerti mah kasar. Salah satunya itu yang saya dengar tuh ada kencing nggak disiram gitu. Jadi dia marah udah gitu, terganggu. Suasana yang tadinya mungkin sepi itu tempat gelap, tiba-tiba jadi rame gitu. Karena saya tahu kan yang namanya juga kita lagi ngumpul ya bang, suka nyanyi-nyanyi, suka kita ngobrol, kadang nggak dijaga apa obrolan kita gitu. Karena kan sampai ada yang berantem itu bang, tonjok-tonjokan, masa kesurupan tonjok-tonjokan gitu. Tapi sadar dia pas paginya? Enggak. Oh benar-benar kesurupan berarti. Pokoknya semuanya yang rata-rata semuanya pada bilangnya tidur.
Baru dengar orang Serpan tonjok-tonjokan ini. Makanya aneh. Iya. Cuma memang kerasanya sakit gitu kata yang itu. Gitu. Mungkin setan petinju kayaknya nih. Kali ya. Gitu. Siang itu Bang, jam 1 kita mau lanjut nih berdua pulang. Pulang kemana? Ke Jawa Barat. Oh, gitu. berarti udah selesai perjalanan nih, muter-muternya. Karena aku udah posisi udah capek ya Bang ya. Udah kayaknya untuk dinikmati juga kayaknya udah capek lah gitu. Benar-benar. Tapi mau nggak mau kita harus perjalanan naik motor lagi kan gitu. Ya udah kita lanjut nih perjalanan pulang arah Purwokerto tuh Bang. Nah di Purwokerto itu sebelumnya kan kita nginep di salah satu temen ya yang pas kita datang. Nah kita nginep lagi di tempat temen yang lain. Nah sebelumnya juga kita udah pernah ke rumahnya juga. Kita tahu rumahnya, posisinya, alamatnya juga tahu gitu. Cuma kita lihat di map karena suami itu kan orangnya khawatiran takut kesasar. Udah buka map katanya gitu Bang. Udah kita buka map aja deh. Udah Mas, padahal nggak usah pakai map, aku ngerti kok jalan sini. Enggak buka map. Ya udah kita buka map nih. Nah ada salah satu jalan saya nggak tahu itu jalan apa gitu ya. Perasaan kita nggak lewat sini deh waktu itu gitu kan. Oh bener juga nih, kita lihat map aja deh gitu kan. Ya udah kita bener tuh ngikutin map gitu. Nah ada kali setengah jam pas kita dari Purwokerto masuk itu setengah jam kok kita nggak nyampe nih Bang. Gitu. Kok adanya ke alun-alun lagi, alun-alun Purwokerto gitu. Coba lihat lagi deh gitu. Padahal perasaan dari alun-alun itu nggak jauh gitu. Udah kita buka lagi nih lokasi awal lagi nih. Gitu. Udah yuk kita lanjut katanya dia. Itu jam berapa nyampe alun-alun? Jam 9:30. 9:30 malam? 9:30 malam. Dari situ langsung kita jalan tuh Bang, ngikutin arah map itu kan. Udah ngikutin. Loh kok tiba-tiba si suami itu masuk ke jalan komplek. Perasaan temennya itu kan pinggir jalan tuh. Dia kan buka toko tuh. Kayaknya nggak mungkin deh, Mas masa ini. Oh mungkin kita diputerin dulu nih ke belakang gitu. Aku mikirnya gitu. Ya udah kita gitu. Loh kok tapi udah berapa meter lagi kita udah mau nyampe nih gitu. Nah tahu nggak Bang tiba-tiba kita di mana? Di mana? Di rumah tua Bang. Di rumah tua? Rumah besar. Tapi tua, rumah tua yang kosong. Ngapain di situ? Ya saya juga nggak tahu itu mapnya titik finishnya di situ. Oh diarahnya ke situ. Terus? Nah, pas di gerbangnya itu udah berlumut kayak akar-akar gitu tuh. So aku bingung, kok ada di sini? Pas putar arah lagi. Nah pas waktu masuk itu kan kayak jauh ya dari jalan raya ya. Karena aku mikirnya udah kita main belakang aja mungkin di sininya. Tapi kok tiba-tiba si titik ini tuh langsung finish gitu. Nah kita putar arah, sebentar kita udah jalan raya lagi tuh Bang. Aneh kan, sampai istighfar lagi di situ. Ini kenapa gitu? Ya udah langsung nyampe rumah temen. Gitu. Kita tidur, udah kita nggak ngomong apa-apa lagi juga ke temen gitu. Paginya tuh Bang, teman-teman ngajakin ke Baturaden. Yuk katanya kita ke Gunung Slamet. Enggak lah, jangan sekarang. Cuacanya lagi nggak bagus. Udah gitu aku udah capek. Gitu kan. Kita ke ini aja deh, wisata aja gitu. Ya udah kita wisata dulu nih, makan-makan di situ, bikin liwetan apa gitu. Karena kan mubazir juga tuh Bang, alat yang kita bawa, alat masak tuh yang buat camping nggak kepake kan. Ya udah kita di situ aja deh gitu kan. Ya udah lanjut tuh, sorenya kita lanjut pulang Bang. Kemana? Ke arah Jawa Barat, pulang gitu. Nih jujur ya Bang ya, di situ tuh kita posisi udah capek banget. Tenaga sisa mungkin ya? Tenaga sisa. Karena yang saya bingung tuh selama touring itu saya belum pernah ngerasain kayak gini. Bisa 10 hari lah, apa berapa hari gitu ya perjalanan. Saya nggak pernah capek, lelah kayak gini gitu Bang. Nah jadi kita tuh banyak diem istirahat tuh Bang. Ngopi dulu, buka lagi kompor, ngopi lagi pinggir jalan gitu. Sambil kita cerita-cerita gitu. Setelah nyampe Jawa Barat tuh Bang, kita langsung ke arah Malangbong. Dari Malangbong kita makan dulu di rumah temen di situ. Nah saya nggak tahu kenapa temen saya
nelfon yang di Majalengka tuh. Oke. Kita disuruh ke sana tuh Bang. Kan gila aja bro. Kita arah mau pulang, masa harus ke Majalengka? Majalengka kan ini lagi, muter lagi jauh kan. Banget. Cuman kata yang kita singgahi ini, lah deket ini kan Malangbong Waduk. Bisa lewat situ katanya Majalengka. Lah kok Jawa aja bisa jauh, bisa di ini masa ke situ nggak bisa katanya gitu. Lah suami saya ditantang kayak gitu tambah pengen jalan lagi dong gitu. Iya. Jiwa adventure udah keluar. Parah. Bolang juga nih suami. Ya udah akhirnya. Nah kebetulan kan ada ibu sambung saya juga ya di Waduk gitu. Udah sekalian aja kita silaturahmi deh gitu. Sekalian kita bilang kalau kita udah nikah gitu. Nah itu udah ke Waduk. Kita izin ke almarhum bapak, terus ada ibu juga di situ, ibu sambung, saudara-saudara gitu, kenalin nih suami saya gitu. Udah. Kita lanjut lagi tuh Majalengka, katanya bisa lewat situ Bantarujek ya, gitu. Si map lagi nih, gara-gara map lagi nih. Oke, jam berapa itu? Jam 11 siang. Siang, oke. Jam 11 siang, karena kita juga habis makan juga di situ ya. Itu si map itu bukan ke Bantarujek Bang. Kemana? Dari sebelum Bantarujek itu ada jalan yang ke kiri pesawahan gitu. Tapi di mapnya jaraknya memang lebih dekat lewat situ tuh. Tapi kita nggak tahu kan posisi si lokasinya itu kayak gimana gitu. Nah itu lewat situ tuh. Nah itu tuh perjalanannya serem juga tuh. Ternyata dari datar itu kita nemu bukit. Saya nggak tahu bukitnya apa, mungkin di map pasti ada lah gitu. Ternyata itu ada ini Bang, ada makam-makam, keramat, pinggir-pinggir. Jadi kita lewatin nih, pinggirnya tuh makam gitu. Terus di bawahnya jurang. Kalau kata orang sana tuh itu sungai Situmang. Situmang. Okay. Sungai Situmang. Nah, yang lucunya juga itu kita nemu ular tuh. Ular apa nih? Ular hitam. Nah, baru kali itu aku lihat ular kaget. Maksudnya gimana nih? Dia nyebrang nih, kita posisi mau lewatin. Mas ada ular tuh gitu. Dia kaget, si Mas ngerem kan gitu. Nah si ular tuh gini langsung gitu, kayak tapi bukan mau matok, kayak orang gimana sih kayak gitu tuh. Kodok gitu. Kayak gitu. Iya, refleks dia. Tapi dia balik lagi. Gitu loh. Nah, abis itu Mas kok banyak kuburan ya? Tapi kuburannya itu cuma satu, jarak berapa 1 kilometer satu lagi gitu loh. Tapi itu posisinya pinggir jalan gitu. Nah setelah lewatin kuburan itu kita turun, bener sih pendek kalau dari ininya ya kilometer ke Majalengka, tiba-tiba ada di Majalengka gitu loh. Tapi itu Bang lagi-lagi nih rangsel carrier yang saya bawa berat lagi tuh. Itu beratnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya Bang. Gitu. Mas, tuh aku bilang ke suami, tunggu dulu deh Mas, aku kayaknya di ini lagi deh kata aku. Emang kenapa? Tapi dia nggak ngerasain itu berat, cuma aku aja gitu. Nah si posisi carrier itu aku simpen di sini nih, paha, karena udah nggak kuat kan ini ya. Udah di paha, itu ke temen tuh jarak 3 kilo Bang, dari pas aku ini tuh. Itu 3 kilo itu kayaknya jauh banget gitu. Tapi di posisi aku udah nggak tahan ini, kayak berat banget. Ini kayak beton atau apa gitu loh. Perasaan dalamnya juga udah pada dikosongin lah gitu kan. Ada kompornya aku kasihin ke temen gitu kan. Terus tabung gasnya juga ada yang aku kasihin gitu. Paling cucian aja lah, cucian baju gitu. Masa kok beratnya sampai berat banget tuh Bang gitu. Nah akhirnya kita nyampe lah ke rumah temen. Nah di rumah temen itu ada saudaranya atau keluarganya lah ya. Dia kayak langsung gerak cepat itu ngambil ini. Tas itu. Aku nggak kenal tuh sama itu siapa gitu. Sini. Dia juga ngegotongnya tuh kayak digini Bang, bukan digini lagi, digini. Sampai dia bungkuk gitu loh. Kok aneh ya gitu. Udah nggak tahu dibawa kemana sih carrier tuh ya. Lalu kita biasa aja ngobrol gitu. Udah selesai. Udah kata itu carrier udah ini katanya udah aman gitu. Udah aman gimana nih? Katanya bilangnya udah aman. Bilang kok aman apaan gitu. Ya tadi teteh ada yang bawa katanya gitu.
Ada yang ngebawa. Ada yang suka katanya. Tadi lewat mana katanya. Tadi ada yang ngikut katanya. Tadi lewat mana katanya gitu. Terus aku ceritain lewatnya. Lah itu mah kan ini katanya. Itu disebutnya Gunung Keramat katanya gitu. Karena itu tempat sakral katanya gitu. Cuman aku ngerasainnya pas ada ular itu tuh Bang. Dari situ tuh. Itu ya? Dari situ jadi berat banget kan tuh carrier gitu. So aku tanya, Ki emang itu apaan yang ngikut saya gitu. Ada makhluk hitam lah katanya gitu Bang. Gitu. Pokoknya sering-sering baca-bacaan aja dah katanya gitu. Terus adalah cerita gitu ya. Aku tanya kenapa dari kita selama perjalanan itu kita sering digangguin terus. Saya juga mikir tanda tanya lah gitu. Karena kayak perjalanan ini capek banget gitu. Si Aki bilang juga, ya mungkin ada salah kali katanya dari cara inilah. Emang ininya dari awalnya dari mana tuh mulai ininya. Dari itu tuh suami kencing sembarangan, aku bilang gitu. Udah gitu kan kalau suami cara ngomongnya juga kan dia asal gitu, asbun. Iya, asal bunyi gitu. Kadang suka sama aku di Mas jangan ngomong gitu loh, ini tempat ini gitu. Gitu mungkin sumbernya dari itu juga gitu. Pokoknya itu baru pertama 17 hari itu Bang perjalanan totalnya. Jauh banget ya. Itu bulan madu 17 hari itu. Jadi judulnya bulan madu 17 hari. Bulan madu horor ya. Gokil ya. Padahal bulan madunya nggak sempet itu, nggak boro-boro. Nggak ada waktu lah Bang. Nggak ada waktunya. Saking banyak temennya. Iya. Jadi ekspor temen ya. Ini masuk kamera loh. Nah kita semalam tuh di Majalengka. Besok paginya ya seperti biasa lagi pagi. Kita kan rutenya pagi ya. Kalau untuk star gitu. Kita udah dah Mas. Aku bilang kita nggak usah kemana-mana lagi. Gak usah mampir-mampir kemana lagi. Kita langsung pulang gitu ke Bandung. Nah ya udah katanya kita lewat mana nih? Ya udah biasa aja jalur Majalengka, jalur Sumedang. Tapi kita ke arah Jalan Cagak, jangan Cadas Pangeran. Gitu. Kita ke Subang. Kebetulan si suami pengen tahu Tanjakan Emen tuh Bang. Tanjakan Emen. Ya udah kita jalan aja, kita nggak ada gangguan. Kita nyampe lah di Badung sore itu. Berarti selesai tuh perjalanan tuh. Selesai. Berapa hari teh total? 17 hari. 17 hari tadi ya. Gokil ya bulan madu 17 ya. hari. Terus sampai rumah ada gangguan lagi teh? Enggak sih. Cuman ya itu tadi. Kita nyampe rumah Bandung, besok subuhnya lagi-lagi si suami itu nggak betahan kali ya, biasa dia jalan. Ayo kita pulang ke Tangerang katanya. Dari Bandung besok langsung ke Tangerang. Tangerang. Ngayap mulu Bang, Abang. Ini kalau sambil nonton Anda ngayap mulu hebat. Adventure ya. Gitu. Gabut dikit gas gitu ya. Gokil. Gitu. Nah nih Teh Rianti. Ini kan Teteh kan cerita kan pas perjalanan, pas setelah nikah nih sama suami gitu kan. Perjalanan 17 hari ya. Nah sebelum Teteh nikah nih, itu pernah Teh sempet kan Teteh kan anaknya adventure banget ya. Sepedaan ya, federal ya, terus sama naik gunung juga Teteh ya. Nyelam terus, juga sih. Nyelam juga? Minum air gak? Dikit. Gokil ya. Pernah gak Teh ngalamin kejadian horor juga pada saat itu sebelum nikah nih? Enggak terlalu ini juga sih. Ada tapi enggak terlalu serem gitu. Karena itu waktu perjalanan ke Sulawesi ya. Touring Sulawesi itu. Cuma enggak terlalu serem kayak gini gitu. Oh berarti ini pas sama suami nih yang kalau sama ini kan berentetan tiap daerah ada mulu gitu loh. Ini perjalanan 17 hari ini enggak direncanakan Teh? Enggak direncanakan. Gila kita ya? ngedadak. Suaminya keren ya? Ngedadak. Malahan tadinya jam 5 sore kita mau berangkat. Pas habis nikah jam 2 kan nikah. Jam 5 sore dia udah ngajakin. Tapi karena temen nasehatinnya jangan langsung, besok aja katanya gitu. Buru-buru banget rombongan si Abang. Habis pandemi mungkin Habis ya. pandemi. Oh iya. Udah kangen touring tuh. Kangen touring. Gitu. Kalau suami sendiri dia hobinya apa nih Teh? Sama sepedaan juga atau naik gunung? Sama juga. Oh sama. Dia sebenarnya ininya ke sepeda sih. Oh. Gila touring sepeda dia. Itu pantat aman Teh kalau sepeda touring gitu ya? Aman-aman aja. Teh, saya naik motor aja gitu.
kayak ada apinya Nah, di pantat iya. ya. Apalagi sepeda yang joknya cuman gini kan. Saya naik sejam aja udah. Udah. Tapi memang bedanya motor sama sepeda tuh beda banget tuh. Bedanya apa teh? Kalau naik motor gampang masuk angin. Oke. Kalau sepeda nggak sama sekali malahan. Oh, Nggak pegel juga. nggak pegel. Enggak. Capek? Lelah sih ada, capek Iya. banget enggak. Gitu. Biasa aja. Iya. Happy soalnya. Oke. Jadi masing-masing ini teh ya hobi lah ya. Orang kalau udah hobi mau apa gimana tetap aja tuh hobi gitu kan Hobi. ya. Kan kata orang, lu nih sepeda capek gitu naik motor. Ya lu kalau udah hobi mau nggak bisa ceritakan ya kan, Nah, tapi kita bisa merasakan. Merasakan. Kita tak perlu bercerita, tapi kita merasakan gitu teh. Aduh. Dan selama 17 hari ini teh, suami pernah cerita teh, dia pernah gak gitu pas selama 17 hari ini, ya sama, gue juga ngeliat nih misalkan di sana ada bayangan hitam atau kuntilanak ditampakin juga dia. Dia nggak langsung lihat ya, cuma dia ngerasain juga. Dia tahu kalau aku sering diganggu nih gitu. Tapi dia orangnya kan cuek ya. Iya. Cuek, jadi nggak terlalu diambil pusing. Nah dia ya itu yang baru nyadarnya banget tuh yang cium bau itu tuh yang gasnya los. Oh. Itu baru di situ dia ngeh gitu. Di situ dia langsung bisa ngejaga ucapan apa gitu. Nah, selama perjalanan teteh nih, entah dari touring, terus naik gunung, adventure ya kan, terus nyelam tadi ya, sambil nyelam minum air ya. Nah, pernah gak teh ngalamin entah kecelakaan nih, namanya kita jalan ya, kita nggak tahu nih, kan kata orang mah kalau nggak nabrak ya ditabrak gitu kan, sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat kan kayak gitu kan. Pernah gak teh dapat insiden kecil atau besar selama perjalanan? Kalau touring nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Cuman ada waktu dulu sih 2000 berapa ya 2014 2015 gitu. Itu waktu diving. Diving. Nyelam. Di mana tuh? Di Sulawesi itu. Sulawesi. Iya, di Kendari. Oke, Kendari. Itu sih saya maksain ya. Sebelumnya saya tuh berani gitu. Mau nyelam berapa meter lah atau nemu. Kalau saya tuh orangnya penasaran ya, Bang ya. Kalau kata nelayan tuh di situ ada bangkai perahu kapal bekas apa gitu. Jadi kita tuh nyari. Jadi tanpa kalau orang lain kan ke tempat wisata nyelam, kalau kita bukan tempat wisata nyelam, kita nyari spot-spot yang bisa diselam gitu, yang belum terjamah sama orang gitu. Oke. Ya udah aku nyoba tuh ke situ dengan pede dong gitu, pede banget gitu. Itu saya berdua body 50 meter tuh Bang. Kedalamannya. Itu kapal katanya sih tahun 45. Oke. Cuman yang bikin penasaran kan itu minyaknya masih muncul tuh Bang ke permukaan gitu. Itu posisinya udah terbelah ya gitu. Nah masuklah ke situ. Aku tuh nggak nyadar kalau aku tuh punya lagi flu gitu. Cuman udahlah udah mau sembuh nih gitu. Sebenarnya itu nggak boleh tuh Bang. Kalau lagi mau diving tuh kalau kita lagi flu, lagi nggak enak badan itu nggak boleh dipaksain gitu. Nah itu aku paksain. Tiba-tiba sakit tuh Bang ini. Sakit di bawah tuh. Refleks itu aku iniin pelampung. Aku iniin langsung kayak apa? Kayak rudal ya dia. Kayak rudal jadi ke atas buat gitu. Buat berat gitu ya. Iya, itu pas jarak udah 30 meter itu. Iya. Itu bahaya banget kan. Untungnya tuh orang Indonesia kan bilangnya untung ya gitu. Padahal mah udah terjadi gitu. Terjadi gitu. Nggak sampai gimana-gimana gitu. Nah, dari situ tuh aku trauma, Bang. Iya. Itu pas TT muncul truk di dasar tuh gimana langsung? Layar gitu. Enggak kan kita pakai ini kan, regulator kan. Iya. Aku cuma napas gini, cuma ini udah mulai kerasa sakit tuh. Aku kena deko. Oke. Kalau ini kan bahasa ininya deko ya. Deko. Itu harus dibawa ke rumah sakit ke apa sih yang buat pemulihan itu tuh. Iya, gitu. iya. Itu aku nggak cuman napas, cuman aku dimarahin tuh sama body. Ibaratnya yang dampingin gitu. Gayet-gayet itulah mungkin ya. Katanya itu bahaya itu gini gitu. Ya saya tahu bahayanya gitu kan. Cuma alhamdulillah dari situ saya nggak nyelam lagi. Nah pas pindah ke Manado baru nyelam lagi gitu juga pelan-pelan gitu.
Gokil. Itu aja sih itunya apa pengalaman Kecelakaannya kecelakaannya gitu. Kalau touring Tapi Teteh kayaknya sempat ngelihat ada kapalnya itu di situ. ada Ada. Tebelah itu. sebelah. Oh, jangan-jangan Ditungguin sama ikan itu tuh apa gede banget yang biasa kita makan tuh apa ya? gapi-gapi. Yang bulu apa baronang ya? Baronang kali ya. Nggak tahu. Kalau bahasa Sulawesi itu baronang. Baronang. Ikan bandeng kali bukan? Bukan, ikan laut. Apa jangan-jangan itu kapal yang hilang itu Teh? Apaan? Kapal Titanic. Gak mungkin banget itu. Ya Titanic mungkin ya. Itu di Sulawesi ya? Sulawesi Tenggara itu Titanic Kendari. yang masuk ke alam gaib, dimensi gaib itu dia. Wah, gokil. Nah nih Teh, rencana terdekat ini Teteh mau kemana nih Teh? Entah touring, entah mau sepedahan, entah mau kemana rencana adventure selanjutnya lah. Nggak ada sih. Cuma tadi temen ngedadak. Mau kemana? Ngedadak nih, minta ke Cilacap. Temenin. Naik apa tuh? Motor. Cilacap. Cilacap Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Dan besok tuh yang mau berangkat cewek semua tuh Bang. Oh, yang Cilacap. Wih, Dan itu orang-orang sini juga. Tangerang. Tangerang. Dia pengen tahu Cilacap. Makanya ininya minta ke saya gitu. Temenin katanya gitu. Hai kalian wanita gabut sekali kalian. Pokoknya sehat lu Teh ya. Iya yang penting. Lancar. Justru kalau diem terus di rumah sakit. Iya bener, Iya meriang kan? ya. Yang hobinya ngayap di rumah mulu lama-lama. Ini pegel-pegel Iya, badan. bener. Bener. Kita nikmatin lah ya Teh. Indonesia ini Teh ya. Umur sehat. Dan tidak perlu umur mahal lagi. Bener. Main tuh. Emang iya? Iya. Kan bensin mahal Teh. Ya bensin doang, modal bensin doang. Jadi itu banyak temen kan. Iya kita udah beli bensin mahal-mahal dioplos. Ya tapi tetap aja kita juga harus bekal lah. Iya, Bekal, iyalah harus saku, bekal. gitu. Minimal ya bawa buat beli rokok, buat makan jalan ya. Karena banyak teman baik saudara Teh ya. Yang pengen bukan kita yang datang ke mereka ya, mereka yang minta kita singgah datang. Alhamdulillah. Gitu. Berarti masih diinginkan ya Teh ya. Cuma kalau kita pengen silent, nggak mau singgah ke ini, nggak singgah ini gitu, pengen langsung ke tujuan gitu ya, nggak usah bikin apa status aja deh. Oh Gitu. iya bener. Biar tiba-tiba ada di Jepang gitu ya. Gitu. Oh enggak gitu ya, enggak ya. Ini saya masih penasaran Teh, itu kapal jangan-jangan kapal Titanic ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Katanya sih barang katanya. Iya. Diumpetin itu, ditenggelamin, sengaja katanya gitu. Jadi dulu mah zaman apa ya? Jadi ada barang yang nggak boleh masuk ini gitu. 45 zaman ya kemerdekaan lah. Cuman ya. anehnya udah tahun 2000 masih minyaknya masih keluar ya. Minyak angin, tolak angin. Kali. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Teh Rianti ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Indonesia itu indah sob. Sayang kalau kita nggak nikmatin. Ya nggak usah jauh-jauh. Contoh rumahnya di Jawa Tengah, mainnya Jawa Tengah. Banyak tuh tempat-tempat indah di Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terkenal banget dengan wisata perbukitan dan pegunungan ya. Surganya gunung Indonesia mungkin ya, di Jawa Tengah itu indah banget. Banyak apa ya, spot-spot yang lu naik bukit dikit ada kabut, cocok tuh buat bergalau-galau ria gitu, menikmati sunrise dan sunset dan musik-musik senja. Ujung-ujungnya bikin status kata-kata mutiara. Dan banyaklah tempat-tempat lainnya, apalagi teman-teman juga nih yang di luar Pulau Jawa kayak di Sulawesi, di Kalimantan, banyak banget tempat-tempat indah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Misalkan yang dari Kalimantan pengen ke Jawa, nggak usah. Misalkan yang pengennya Jawa, pengen ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Di Jawa pun banyak banget. Kalau ada rezeki lebih, baru keluar pulau. Ada rezeki lagi, keluar negeri. Ada rezeki lagi, keluar angkasa. Ada rezeki lagi, ke alam gaib. Intinya tetaplah berkarya. Dan jangan pernah menghujat orang-orang yang sering jalan-jalan. Karena kita masing-masing punya hobi dan punya kenikmatan tersendiri. Yang hobinya kerja ya kerja. Yang hobinya jalan-jalan ya jalan-jalan, ngabisin duit. Gue yakin orang kayak gitu duitnya banyak. Nggak banyak tapi nggak habis-habis. Insya Allah. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Iya. makasih banyak Teh ya. Makasih sama-sama. Mau nanya Teh, nanti kalau next saya ajak Teh ke planet Namek, mau ke Teh? Kemana? Ke planet Jupiter. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.